Eh, Baiklah pemirsa dimanapun berada, sebelumnya saya ucapkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang isi dari perbincangan terutama di Sabto Palon. Yang pertama disampaikan dengan suara angin gemuruh dan kekuatan angin yang besar sekali pada waktu itu, yaitu tentang eling lan waspada. Eling di sini artinya sadar bahwa kita harus sadar terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, sadar bahwa kita adalah ciptaannya. Yang ketiga, sadar bahwa kita tercipta tidak sendiri. Yang terakhir, sadar bahwa alam semesta adalah ciptaan yang Maha Kuasa juga. Waspada atau waspada artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Inilah yang disampaikan oleh Ki Sabto Palon pada waktu itu dengan dia ketawa mengejar bersama angin, dan saya masih ingat sekali itu yang 4 dari isi dari pada eling dan waspada. Kalau ingin terperinci dengan penjelasan itu, bahwa manusia dan makhluk lain di dunia ini adalah ada yang mencipta. Yang kedua, bahwa harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya. Artinya kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun, oleh hal apapun, oleh kekuatan apapun. Satu, Sang Pencipta. Yang ketiga, bahwa kita itu hidup dan lahir ini ada yang mendahului kita, ada yang bareng kita, ada yang adik daripada kita, atau mungkin ada yang belum lahir pada saat itu. Artinya bahwa kita hidup ini, kita harus bakti terhadap para sesepuh, para leluhur yang telah mendahului kita. Artinya yang lahir lebih dulu daripada kita. Apa yang kita nikmati ini, mereka lah yang pertama kali memberikan suatu faedah atau memberikan suatu tempat atau suasana sehingga untuk generasi selanjutnya itu kita mudah seperti jalan raya atau mungkin keyakinan dan sebagainya. Inilah yang mendahului kita. Belum yang bareng dengan kita, bersama kita, terutama sangat cocok sekali pada saat ini untuk mulai jati diri manusia. Artinya kita saling menolong, saling hidup rukun, saling menghormati, saling berbakti terhadap yang lebih tua, bahkan terhadap makhluk yang rendah pun kita harus menghormati. Inilah bahwa kita hidup atau tercipta ini tidak sendirian. Kemudian kita diciptakan, diberi alam semesta seisinya ini. Manusia juga banyak memanfaatkannya dan seharusnya harus bisa memelihara alam semesta yang melimpah ruah ini. Kita kadang-kadang rasa syukurnya hilang. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba, mari kita renungkan, kita telusuri bahwa alam semesta yang kita nikmati pada saat ini, mari kita jaga dengan baik dan kita pelihara dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah waspada atau waspada. Waspada di sini adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Baik itu dalam tanda kutip tidak hanya baik dalam hasil dari pembenaran, tapi merupakan kebenaran. Ingat, kebenaran ini absolut,
tidak bisa dibantah. Jadi banyak sekali orang mengenal pembenaran ini dan meyakini membabi buta, sehingga terjadi gesekan-gesekan di dalam kerukunan, dalam dimanapun manusia itu berada, karena manusia terlalu yakin dengan kebenaran tapi bukan kebenaran. Makanya ketika kita ingin tahu kebenaran yang sebenarnya dalam hal ini, makanya kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, yang merugikan diri kita atau memberikan rahmat. Disinilah sebagai final seseorang itu untuk menjadi waspada atau waspodo dalam hal. Makanya kita harus selalu untuk menanam. Ya, mungkin dalam kesempatan kali ini banyak hal yang perlu saya sampaikan. Wong Jawa ilang Jawa nih, artinya sekarang ini khususnya orang Jawa itu sebetulnya budayanya tinggi, filsafahnya tinggi, dan dipelajari oleh beberapa negara lain, tetapi malah orang Jawa sendiri lupakan jati dirinya orang Jawa itu. Contoh, misalnya ketika kita hidup di daerah Jawa, seharusnya kita tahu unggah-ungguh berbahasa Jawa yang halus, malah memakai bahasa luar, memakai bahasa dengan orang tua aja bilang kamu dan sebagainya. Padahal orang Jawa itu punya tahapan, punya tingkatan untuk berbahasa. Satu itu. Yang kedua, kadang-kadang budaya dari luar, orang Jawa itu dulu terkenal dengan busana, misalnya pakaian adatnya, bagian sekarang sudah punah. Bahkan di kampung-kampung di pelosok pun sekarang untuk menyebut pakai bahasa Jawa yang harus susah itu. Inilah contoh yang paling besar. Belum secara tentang kebatinan. Dulu sebelum ada agama itu masuk di Indonesia, orang Jawa itu sudah punya keyakinan yang sangat kuat. Nah inilah makanya ketika kita kehilangan jati diri, mudah sekali diadu. Nah, kalau pertanyaan saya sebagai orang tua dan nanti anak cucu saya betapa bodohnya, kenapa punya budaya yang adiluhung, punya keyakinan yang luar biasa, karena hanya tidak pernah. Itu yang saya sampaikan. Pada pertemuan pada waktu itu, ya memang pada waktu itu mungkin manusia biasa dan kita pernah masuk di dunia itu. Fenomena-fenomena atau bisa Balon mengatakan seperti itu. Boleh dikatakan ini sedikit saya masuk apa yang dibicarakan beliau, bahwa nanti akan muncul beberapa hal. Satu, semburan api. Yang kedua, nanti banyak tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Kalau kemarin saya mengatakan ini seleksi alam, maka itulah nanti akan mengetahui orang yang mempunyai hati yang Nah, kalau hira-hiro wong Jawa ngaris dudu dino wong Jawa ngaris paru dino lontong ngaris dudu ini memang ini perkiraan. Mudah-mudahan ini bukan peradaban hari ini, tapi itu juga pernah dibahas. Nanti orang akan membunuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, sekarang saja orang itu sudah kehilangan kiblat, artinya manusia itu sudah kehilangan jati. Makanya yang Sabto Balon mengatakan boleh jati diri manusia.
Ya, dari tadi yang saya katakan bahwa eling lan waspada. Eling lan waspada artinya sadar dan waspada. Sadar di sini sebagai generasi muda harusnya banyak menuntut ilmu, banyak sekali memperbaiki spiritualnya, dan banyak sekali mengemban bahwa kita hidup ini adalah sebagai amanah dan akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Makanya berilah contoh mulai detik ini sampai kita pada saatnya nanti akan meninggal dunia. Minimal kita sudah meninggalkan sesuatu yang terbaik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini saya ingin satu pesan lagi bahwa ini bukan kok wacana, ini bukan suatu hanya karangan belaka. Ini bisa muncul suatu waktu lebih dari pakebluk yang kemarin saya ceritakan. Jadi pakebluk yang hari ini kita rasakan seperti pandemi corona, besok akan lebih dari ingat eling lan waspada. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.